Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyaknya sehingga kita tidak dapat menghitungnya berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kesempatan yang begitu banyaknya, kesempatan hidup ataupun peluang kita untuk kembali kepadanya serta rahmat dan inayahnya. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah atau kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan, serta syafaatnya yang akan kita nantikan di yaumil akhir kelak. Sahabat dakwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu banyaknya ujian dan cobaan, bencana, musibah, dan sebagainya yang datang menghampiri kita saat-saat ini. Lantas kita berpikir dan kemudian bertanya di dalam hati kita, mengapa itu terjadi? Kita bertanya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mengapa itu terjadi? Itu terjadi tidak lain dan tidak bukan ialah dikarenakan Allah ingin kita kembali, Allah ingin kita bertaubat. Lalu bagaimana caranya? Caranya ialah perbaiki niat dan langkah kita, perbaiki hati kita dan sebagainya dengan cara zikrullah, mengingat Allah, mendekat Allah, perbanyak sholawat, patuh kepada orang tua, dan lain sebagainya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau membawakan tema mengenai muhasabah diri. Sahabat dakwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa itu muhasabah? Muhasabah berasal dari kata hasiba, yahsabu, hisab yang artinya perhitungan. Sedangkan secara istilah muhasabah ialah suatu upaya ataupun kegiatan evaluasi diri atau perbaikan diri dengan melihat kebaikan ataupun keburukan serta aspek keseluruhan yang ada di dalam diri kita. Maknanya muhasabah ialah kegiatan ataupun proses memperbaiki diri dengan menghitung apa-apa yang sudah pernah kita perbuat, baik yang ada di masa lalu maupun di masa sekarang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzura nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk kemudian hari, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ulang surah Al-Hasyr ayat 18. Shadaqallahul azim. Manusia yang baik ialah manusia yang senantiasa memperbaiki diri untuk mempersiapkan dirinya dalam menyongsong kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada siang hari, para sahabat sedang bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang kaum datang dengan keadaan sangat memprihatinkan. Wajah Rasulullah berubah seketika saat melihat mereka. Rasul pun masuk, lalu keluar, kemudian menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah.
Rasul pun sholat dan kemudian berkhutbah dengan isi khutbahnya, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Dan kemudian beliau membacakan ayat yang artinya, "Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk kemudian hari, yakni hari kiamat." Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Seketika itu, seorang sahabat langsung menyedekahkan dinar, dirham, baju, dan kurmanya. Lalu kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain, hingga sedekah berupa makanan dan baju itu menumpuk seperti dua anak bukit. Melihat keadaan ataupun pemandangan yang indah itu, wajah Rasulullah langsung berbinar-binar. Masya Allah. Lalu beliau bersabda bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala apa yang diperbuatnya, dan juga pahala dari orang yang mengikuti kebaikannya itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti jejak kebaikannya itu. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang berbuat keburukan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulannya, sahabat dakwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, muhasabah ialah kegiatan ataupun proses ataupun cara memperbaiki diri dengan melihat atau menghitung apa-apa yang sudah kita perbuat, baik yang ada di masa lalu maupun di masa sekarang. Dengan cara beristighfar, mengingat Allah, zikrullah, mendekat kepada Allah, perbanyak salawat, patuh kepada orang tua, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa kita harus bermuhasabah? Tujuan muhasabah ialah tidak lain dan tidak bukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jika kita ingin tenang, masalah kita cepat selesai, maka perbaiki niat dan langkah kita, perbaiki pikiran dan hati kita, bersihkan hati kita yang kotor ini. Untuk itu, sahabat dakwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yuk mari sama-sama kita bermuhasabah diri, perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama, perbaiki lubang-lubang yang terdapat di dalam diri kita, seperti lubang yang ada di jalanan, ataupun perbaiki apa-apa yang sudah pernah kita perbuat selama ini. Wallahu a'lam, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kesalahan itu datangnya dari saya, kelebihan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, ila liqa ma'assalamah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.